Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sob, di depan kita kali ini sob, ini ada satu unit perangkat elektronik ya sob. Oke, sebelum dilanjut ya sob, seperti biasa, terlebih dahulu saya haturkan banyak terima kasih buat para sobat yang telah support channel ini. Dan bagi yang belum sub, sok atau mangga diantos subnanya tong hilap eta di toel subrekna. Oke, saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam rezeki dan tentunya senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk video kali ini ya sob, ini bukan tentang perbaikan ataupun modifikasi ya sob. Namun di sini ya sob, ini saya kedapatan barang jadul banget ya sob. Ini barang yang sudah langka ya sob. Dan di sini pun saya jadi penasaran gitu ya sob, seperti apakah jeroannya gitu ya sob untuk si unit ini, karena saya pun belum tahu sebelumnya gitu ya sob. Oke, nah ini ya sob, setelah saya lihat-lihat dan baca-baca ya sob, ternyata ini adalah satu unit receiver untuk parabola gitu ya sob. Oke, dan untuk ini ya sob, kita tengok dari sebelah sini ya sob. Nah di sini ya sob, ada tombol push on off nya ya sob, push on off nya ya, kita tekan ini on dan tekan lagi off nya ya sob. Dan si ini pun ya sob, unit ini dia punya merek apa ini sob, sudah rada terhapus ini ya sob mereknya. Ini mereknya Starcom ya sob. Oke, Starcom. Dan ini di sini ya sob nih, kalau barang-barang jadul itu ya sob, entah itu ampli entah itu apa gitu ya sob, jadi untuk mengetahui level atau apa namanya, mengontrol gitu ya sob, frekuensinya gitu ya sob, masih menggunakan piometer seperti ini ya sob. Tuh di dalam nampak ya sob, ada angka dan ada jarum ya sob. Nah di sini pun ya sob nih, di sini maaf sob sebentar ya. Nah di sini pun ada keterangannya sob, signal level satelit receiver stereo. Oke, berarti ini untuk mengontrol kualitas sinyal gitu ya sob. Jadi kalau kualitas sinyalnya bagus, kemungkinan ya sob, jarum ini dia akan lebih naik lagi gitu ya sob. Jika sinyal 100% dan jarum ini dia akan menuju ke angka 10. Mungkin seperti itu gambarannya ya sob. Karena untuk di receiver sekarang ini kan sudah sistemnya digital gitu ya sob. Jadi dia tidak menggunakan piometer seperti ini lagi. Gitu ya sob. Oke. Dan di sini pun ada beberapa potensio ya sob, ada beberapa potensio nih. Nih sudah nggak ada ya sob satu. Oke, ini untuk putaran polaritas, mungkin ini untuk mengatur ya sob, untuk berpindah polaritas gitu ya sob. Karena untuk yang sekarang kan istilahnya di situ kan sudah sistemnya otomatis gitu ya sob, untuk receiver zaman sekarang gitu ya sob. Nah untuk receiver zaman dulu ini ya sob, ini kita bisa istilahnya mengganti manual di sini ya sob. Ini untuk polaritasnya. Jadi dia untuk polaritas horizontal dan vertikal gitu ya sob. Karena untuk di LNB parabola itu ya sob, di LNB parabola itu dia memiliki dua polaritas gitu ya sob, antara vertikal dan horizontal seperti itu gitu ya sob. Nah ini ya sob, ini untuk audio A dan audio B. Nah ini saya nggak ngerti gitu ya sob, apakah stereo atau gimana gitu ya sob, nggak ngerti saya. Oke, barangkali di antara para sobat ya sob, sudah ada yang mengenal sebelumnya receiver seperti ini ya sob, silahkan tinggalkan jejak pada kolom komentarnya ya sob. Tahun berapakah ini keluarannya gitu ya sob, saya nggak ngerti bener ini sob. Dan ini ya sob nih, uniknya lagi di sini untuk apa namanya sob, untuk channel atau gelombang gitu ya sob. Nih ada keterangannya channel. Nah untuk channelnya ini masih menggunakan putaran seperti ini ya sob, macam macam radio jadul gitu ya sob, yang masih analog gitu. Nah karena ini pun dia sistemnya masih analog gitu ya sob.
Nah, jadi di sini dia bisa memuat channel berapa nih? Dari 1 sampai berapa, sob? Mudah-mudahan terlihat, sob. Sampai 24 ya, sob. Sampai 24 channel gitu ya, sob. Oke, ini mengingatkan saya ke era tahun berapa ya, sob? Masih zaman-zamannya TV hitam putih itu. Kita kalau mau pindah channel gitu ya, sob. Jadi saya pengen ketawa sendiri gitu, sob. Jadi kalau kita pengen pindah channel itu, nah biasanya di sebelah layarnya itu ya, sob, ada knob buat putaran pindah channel gitu ya, sob. Dan dia pun bunyi itu ya, sob. Ceklek ceklek ceklek. Nah, seperti itu ya, sob. Nah, mungkin untuk di receiver ini juga mungkin seperti itu ya, sob. Nah, jadi sini channel 1, channel 2, channel 3 gitu ya, sob. Oke. Dan ini, sob, ini untuk bandwidth ya, sob. Bandwidth itu kalau tidak salah jangkauan atau cakupan area sinyal gitu ya, sob. Kalau tidak salah gitu ya, sob. Jadi untuk beam sinyalnya dari satelit gitu ya, sob. Oke. Jadi ini untuk pengaturannya gitu ya, sob. Oke. Dan ini ya, sob. Oke, kita bagian ini, sob. Tengok di belakangnya ya, sob. Nah, ini untuk di belakangnya, sob. Ini ada port untuk ke parabola ya, sob. Untuk ke parabola. Jadi dari LNB itu ya, sob, dari LNB itu dia masuk ke sini ya, sob. Oke. Dan ini, sob, ini kalau tidak salah ya, sob, kalau saya baca dari sininya ya, sob, ini mungkin untuk RCA gitu ya, sob. Untuk RCA. Ini untuk videonya, ini untuk audio LR-nya ya, sob. Jadi ini yang masuk ke bagian AP gitu ya, sob. Di situ ke jalur yang di TV menggunakan RCA ini ya, sob. Oke, dan di sini pun ada lagi, sob, nih. Ini putaran entah untuk apa ya, sob. Bener-bener saya ini buta ya, sob. Tidak mengerti, sob. Ini untuk apa gitu ya, sob. Nah, bagi yang tahu coba komen dong ya. Komen ini untuk apa gitu ya, sob. Dan kita geser ke sebelah sini ya, sob. Nah, di sini ya, sob. Ini untuk antena ya, sob. Ini untuk antena. Mungkin ini, oh jadi mungkin seperti ini ya, sob. Mungkin seperti ini. Jadi kalau yang ini dia untuk parabola gitu ya, sob. Untuk TV satelit gitu ya, sob. Nah, kemungkinan ya, sob. Ini kemungkinan untuk jalur antena biasa gitu ya, sob. Jadi antena biasa tuh yang antena PHF atau UHF gitu ya, sob. Jadi masuk ke sini dan ini bagian output ke TV-nya gitu ya, sob. Oke. Jadi untuk receiver jadul ini lumayan canggih juga ya, sob, di zamannya gitu. Karena di sini dia udah support untuk bagian TV satelitnya dan juga untuk bagian TV terestrialnya gitu ya, sob. Oke. Nah, jadi kalau untuk parabola ya, sob, kita umumnya dibilang TV satelit gitu ya, sob. TV satelit. Dan untuk antena biasa untuk TV terestrial, jaringan terestrial, dan ini jaringan satelit seperti itu ya, sob. Oke, dan di sini pun ini, sob, ada semacam trimpot di dalam video level. Entah maksudnya untuk apa gitu ya, sob. Saya pun gelap gitu ya, sob. Ternyara raho lah. Oke. Di sini pun ada lagi ya, sob. Trimpot di dalamnya ya, sob. Untuk level. Nah, ini ada high glow. Ini juga untuk pengaturan apa ya, sob? High glow ini. Apakah kualitas sinyal dari antena ini atau apa gitu ya, sob? Oke. Pokoknya yang ngerti atau yang pernah gitu ya, sob, menggunakan unit ini, tolong komentar ya, sob, biar saya pun mengerti gitu ya, sob. Oke, di sini ya, sob, di sini ada 3 pin ya, sob. 3 pin ini yang ada sekrupnya. Untuk keterangan di sininya ini untuk ground dan ini untuk scale dan ini untuk kontrol 5 voltnya. Nah, kemungkinan ini untuk mengontrol arus atau seperti apa ya, sob. Oke.
Dan ini penampakan belakangnya sob, maaf maksud saya penampakan bawahnya. Oke, untuk lebih ininya lagi ya sob, kita akan bongkar ini penampakan dalamnya atau isi jeroannya seperti apa gitu ya sob, karena saya pun ini penasaran gitu ya sob, seperti apa gitu ya sob. Jadi kalau untuk saya sendiri gitu ya sob, kalau melihat barang-barang yang belum pernah saya ketahui sebelumnya gitu ya sob, saya pun suka penasaran gitu ya sob, seperti apa sih di dalamnya gitu ya sob. Oke, kita buka dulu ya sob. Maaf, kita buka dulu ini sekrupnya. Oke, sekrup sudah dibuka ya sob. Coba kita akan buka ini bagian cover atasnya ya sob. Sebentar sob. Oke, penampakannya seperti ini ya sob. Oke, dan ini untuk cover sendiri ya sob. Ini dari plat ya sob. Lumayan tebal sob. Lumayan tebal ini platnya, karena untuk produk-produk zaman dulu itu ya sob, entah itu dari plastik ataupun dari plat ya sob, kualitasnya itu memang tidak bisa kita pungkiri lagi ya sob. Kalau untuk kualitas dari ketebalannya pun ya sob, jadi ini kokoh sob. Semua ini covernya ini terbuat dari plat ya sob, terkecuali ini cover depan ya sob. Ini cover depan ini plastik, tapi plastik pun ini solid ya sob, solid ini, tebal banget. Oke, ini sob penampakan dalamnya sob, ternyata jeroannya seperti ini. Dan di sini pun sudah tidak ada traponya lagi sob. Oke, nah jadi seperti ini sob jeroannya. Unik ya sob kalau kita bongkar-bongkar atau melihat barang-barang jadul itu ya sob. Oke, sebentar sob, ini kabelnya kejepit. Oke, nah seperti ini sob. Nah jadi ini sob, ini untuk bagian regulator ya sob. Ini untuk bagian regulatornya ya sob. Oke, dan di sini pun nampak ini ada sebuah berapa sob? Ada 3 buah ya sob. Nih ada 3 buah TR ya sob. Mungkin ini TR regulatornya gitu ya sob, pembagi tegangan atau penurun tegangan, mungkin seperti ya sob. Oke, aduh, terkadang saya pengen ketawa sendiri gitu ya sob kalau melihat barang-barang jadul itu ya sob. Oke, dan di sini pun terlihat ya sob, sepertinya ini belum pernah ada perbaikan gitu ya sob. Cuman mungkin dikarenakan ini sudah tidak terpakai gitu ya sob, jadi ini si traponya sudah raib gitu ya sob, sudah berpindah tugas kali ini si traponya. Oke, jadi di sini ya sob, ini adalah blok untuk power supply-nya ya sob, regulatornya ya sob. Karena di sini menggunakan trapo ya sob. Jadi ini jenisnya bukan power supply apa namanya, SMPS seperti itu ya sob. Karena untuk SMPS sendiri dia di zaman dulu itu belum ada gitu ya sob. Di zaman dulu itu belum ada. Untuk power supply zaman dulu itu ya seperti ini, dia menggunakan trapo gitu ya sob. Jadi bukan SMPS yang model sekarang gitu ya sob. Nah ini lumayan tebal banget ini untuk debunya ya sob. Oke, sayangnya ini traponya sudah tidak ada ya sob. Kemungkinan ini kalau traponya ada ya sob, bisa saya cek gitu ya sob, apakah masih bisa nangkap sinyal atau gimana gitu ya sob. Aduh, karena untuk era sekarang kan sudah beralih gitu ya sob, jaringannya walaupun jaringan terestrial gitu ya sob, sekarang sistemnya udah sistem digital gitu ya sob, untuk apa namanya, untuk siarannya gitu ya sob. Jadi untuk analog tinggal sekian persen saja yang masih ada gitu ya sob di wilayah Indonesia ini ya sob. Sebagian besarnya sudah beralih ke sistem digital gitu ya sob. Cuman kalau ini ada traponya ya sob, saya penasaran juga gitu ya sob, seperti apa gitu ya sob.
Oke, nah jadi seperti ini sob untuk jeroannya ya sob. Ini adalah receiver ya sob, receiver parabola. Cuman ini mungkin ini termasuk barang yang sangat hebat ini ya sob di masanya gitu ya sob, karena di sini dia sudah bisa menerima gitu ya sob dua saluran, maaf maksud saya bukan dua saluran gitu ya sob, dua jaringan gitu ya sob, dua jaringan dari jaringan TV satelit sini dan ini untuk jaringan TV terestrial gitu ya sob. Oke, dan di sini pun untuk komponennya ya sob, kalau dilihat dari secara fisik ya sob, ini masih utuh-utuh saja gitu ya sob. Dari elko nggak ada yang kembung, dari komponen lain-lainnya pun masih utuh gitu ya sob. Cuman sayangnya di sini sudah tidak ada trafonya ya sob. Oke, dan di sini ada 3 buah transistor regulatornya sob. Oke, di sini akan saya cek coba ya sob, dia ukuran berapa aja sob. Sebentar sob, saya akan sapu-sapu sedikit ya sob. Sebentar sob, mudah-mudahan terlihat ya sob. Oke, nah untuk ini sob, ini 7805. Oke, kemungkinan ini untuk yang 5 volt ya sob, dan ini untuk yang 12 volt, ini 7812, dan ini untuk 18 volt ya sob. Nah berarti ya sob, berarti untuk sistem kerja tegangannya gitu ya sob tidak jauh berbeda gitu ya sob dengan receiver yang sekarang ini ya sob. Karena untuk di receiver yang sekarang pun tidak jauh berbeda menggunakan tegangannya gitu ya sob. Dia memerlukan tegangannya 18, 12 dan 5 volt gitu ya sob. Nah untuk 8 dan 12 itu kan biasanya ya sob, yang 18 itu biasanya untuk dia support ke bagian LNB gitu ya sob. Nah disitu pun ada apa namanya, ada pilihan gitu ya sob kalau di receiver zaman sekarang. Untuk tegangan ke LNB nya itu ada pilihan 18 volt atau 15 volt gitu ya sob. Oke, dan di sini untuk 5 voltnya mungkin ini untuk standby gitu ya sob, yang 5 voltnya mungkin untuk standby. Tapi di sini pun tidak ada sensor remote ya sob, tidak ada sensor remote gitu ya sob. Dan untuk yang 12 mungkin untuk keperluan yang lain-lain gitu ya sob, misalkan untuk kebagian audio apa-apa gitu ya sob. Oke, nah yang ini ya sob, ini untuk 18 volt, ini untuk 12 volt, dan ini untuk 5 volt gitu ya sob. Dan uniknya lagi ya sob, kalau barang-barang jadul itu untuk TR nya ini dia bisa langsung diterapkan atau dipasang di sini ya sob, di covernya. Jadi cover ini sekaligus pendingin juga gitu ya sob. Oke, dan ini sob untuk komponennya juga sangat jauh berbeda gitu ya sob dengan yang zaman sekarang ya sob. Sekarang sudah di situ komponennya memakai SMD, 90% itu SMD ya sob. Oke, nah seperti ini sob. Lucu juga ya sob, unik. Oke, oh sebentar sob, kita akan coba buka saja ya sob. Ini kita akan buka. Oke, ini sob penampakan bawahnya ya sob. Sebentar. Nah ini penampakan bawahnya sob. Oke, dan di sini pun untuk elko-elkonya lumayan gede ya sob. Oke, di sini menggunakan elko 4700 mikro dan 25 volt. Untuk yang ini 1000 mikro 50 volt. Nih, 1000 mikro 50 volt. Dan untuk yang ini mana sob? 470 mikro 50 volt untuk yang ini. Oke. Nah jadi seperti ini ya sob untuk bagian bawahnya, dan ternyata ini masih mulus sob, belum ada
bekas servisan ya sob, masih mulus. Sayang ini sudah tidak ada trafonya ya sob. Oke, coba kita akan tengok untuk yang ini ya sob. Kita akan bongkar yang ini ya sob. Ini saya benar-benar penasaran gitu ya sob. Jadi ya saya itu orangnya seperti ini ya sob. Jadi ketika menemui hal-hal yang menurut saya baru nih untuk pengetahuan saya gitu ya sob, saya penasaran gitu sob, penasaran. Oke, ntar sob, ininya arah rese sob, kita cabut dulu. Kalian kita acak-acak saja dulu ya sob. Oke. Nah seperti ini sob, bagian bawahnya seperti ini. Oke, di sini pun masih mulus ya sob, masih mulus ini, belum ada bekas servisan ya sob. Oke, dah, jadi kalau udah seperti ini ya sob, rasa penasaran pun sudah tuntas ya sob, sudah terbayarkan. Oke, nah jadi untuk video kali ini ya sob, jadi ini bukan tentang perbaikan ya sob. Di sini kita sama-sama melihat ya sob, untuk barang jadul ini ya sob, ternyata jeroannya seperti ini ya sob. Oke, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya sob. Mangga tuh kasadayana, hatur nuhun.